Apakah kamu pernah pergi ke pasar untuk membeli sebuah pakaian? Pasti pernah ya. Terkadang harga pakaian di pasar itu mahal dan tidak sesuai dengan budget kita. Jadi nggak jarang dari kita untuk melakukan tawar-menawar kepada sang penjual. Nah, saat kita melakukan tawar-menawar harga dan dalam proses jual beli barang, tandanya kita sedang melakukan negosiasi. Pas sekali dengan materi bahasa Indonesia yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang teks negosiasi. Oke, sebelum mengetahui apa itu teks negosiasi, kita perlu memahami terlebih dahulu pengertian teks negosiasi yang diungkapkan oleh para ahli. Salah satunya, menurut Robbins tahun 2003, negosiasi adalah suatu proses yang di dalamnya ada dua atau lebih pihak yang sedang bertukar barang dan jasa, serta berupaya menyepakati kerjasama tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teks negosiasi adalah kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama dengan adanya kesepakatan. Selanjutnya, setelah kita memahami apa itu pengertian dari teks negosiasi memiliki tujuan. Tujuan dari teks negosiasi sendiri adalah untuk mencapai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, baik dari sisi penjual maupun dari sisi pembelinya. Baiklah, untuk materi selanjutnya kita akan mengetahui ciri-ciri dari teks negosiasi. Yang pertama, yaitu menghasilkan kesepakatan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, yaitu memprioritaskan kepentingan bersama. Dan yang keempat, sarana untuk mencari penyelesaian. Ciri yang terakhir adalah mengarah pada tujuan yang praktis. Setelah mengetahui pengertian, ciri, dan tujuan dari teks negosiasi, tentu materi selanjutnya kita harus mengetahui struktur dari teks negosiasi. Jadi teks negosiasi ini memiliki 6 bagian atau memiliki 6 struktur bagian. Yang pertama adalah orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Baik, yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah bagian awal dari teks negosiasi. Biasanya berisi sapaan atau salam dari kedua belah pihak, baik dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual. Selanjutnya ada permintaan. Permintaan ini adalah bagian di mana kedua belah pihak ini mengungkapkan permasalahan. Nah, permasalahan ini bisa berupa keinginan yang ingin dicapai atau diselesaikan. Yang ketiga adalah pemenuhan. Pemenuhan adalah bagian di mana kedua belah pihak dapat memenuhi sebuah permintaan atau tidak. Selanjutnya yaitu penawaran. Nah, penawaran ini adalah bagian puncak dari teks negosiasi. Biasanya pada bagian ini tuh terjadinya proses tawar-menawar antara pembeli dan penjual untuk mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya adalah persetujuan. Persetujuan adalah bagian ketika pihak satu dan lainnya itu sepakat dan setuju dengan hasil keputusan tawar-menawar sebelumnya. Dan yang terakhir adalah penutup. Bagian penutup adalah menandakan kalau negosiasi ini telah berakhir dan biasanya juga berisi ucapan terima kasih dan salam antara pembeli dan penjual. Mari bu, beli ikan, udang. Mari bu, merapat. Ikannya berapa 1 kilo, Bang? Ikan nilainya 40.000 aja, udang 80, nilainya 45 saja. Yang mana? Mahal amat, Bang. Gak kurang. Nggak bisa kak. Modal saya mana? Ini kan asli laut. Serius deh. Masih seger. Ya udah, kalau begitu saya nggak jadi beli di sini. Lah. Kenapa nggak jadi? Saya loh udah capek jelasin. Beli dong. Kurangin berarti. Ikan nila 20 sekilo ya? Ya? Tambahin 8.000 lagi lah. Nggak balik modal saya nih. Ya udah, oke, 1 kilo ya. Nah gitu dong. Oke kak, sip. Bungkus.